Shalom, selamat pagi. Saya Bagas Utama dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sistem sirkulasi pada hewan. Sistem sirkulasi pada hewan merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat ke sel. Sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostasis. Jelasan selanjutnya akan saya kasih kepada teman saya yaitu Asti untuk menjelaskan tentang sirkulasi pada kelas Pisces atau ikan. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang hewan Pisces atau ikan serta bagaimana proses pencernaan, ekskresi, dan sirkulasinya. Oke baik, seperti yang kita ketahui, Pisces atau ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat poikilotermis atau berdarah dingin. Memiliki ciri khas pada tulang belakang, insang atau operkulum, dan siripnya serta bergantungan pada air tempatnya tinggal sebagai medium kehidupannya. Pertama, kita akan membahas tentang pencernaan Pisces atau ikan, yaitu makanan masuk melalui mulut ke kerongkongan atau esofagus. Setelah itu, makanan akan dilanjutkan ke lambung. Dari lambung, makanan akan diteruskan ke usus, dan sari makanan akan diserap usus ke seluruh tubuh, dan sisa makanan kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Sistem ekskresi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Pisces ikan memiliki mekanisme ekskresi yang dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Dalam hal pembentukan urin, ikan air tawar memiliki ekskresi yang berbeda dengan ikan air laut. Pada ikan air laut, ikan memperoleh air dan garam mineral dengan banyak meminum air laut. Sistem peredaran darah pada ikan adalah proses darah yang dipompa dari jantung, tepatnya di ventrikel darahnya, akan ke insang di mana di situ terjadinya pengikatan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida oleh dinding kapiler. Sistem peredaran darah pada ikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah tertutup, dan yang kedua, sistem peredaran darah tunggal. Sistem peredaran darah tertutup adalah darah yang beredar melalui jantung sebanyak 1 kali. Sedangkan sistem peredaran darah tunggal adalah darah yang beredar melalui pembuluh darah. Gambar ini adalah contoh dari peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan terbagi menjadi dua, yaitu jantung dan saluran peredaran darah. Posisi jantung berada dalam tubuh ikan di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan dan di atas isthmus. Jantung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu atrium, ventrikel, dan sinus venosus. Atrium adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Darah yang berada dalam atrium akan melalui antriovertikular, kemudian masuk ke dalam rongga ventrikel. Ventrikel adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang disalurkan oleh atrium, kemudian darah yang berada dalam atrium akan dipompa dengan menggunakan aorta ventral ke insang sampai menyebar ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, sinus venosus adalah ruangan tambahan di dalam jantung ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak mengandung jaringan otot, dan berfungsi untuk menampung darah yang mengalir dari vena kardial, atrial, dan posterior melalui vena hepatika. Kemudian, di saluran peredaran darah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, arteri, vena, dan juga kapiler. Arteri adalah salah satu pembuluh darah yang dalam tubuh ikan, dan juga berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh. Arteri juga mengandung banyak oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Vena adalah salah satu pembuluh darah yang berada dalam tubuh ikan dan berfungsi sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuan ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dari arteri, namun ukuran rongganya jauh lebih besar dari arteri. Dan yang terakhir, kapiler.
Kapiler adalah tempat percabangan seluruh darah dalam tubuh ikan dan juga berfungsi sebagai tempat pertukaran antara darah dengan jaringan atau sel. Berikut adalah sistem peredaran darah pada ikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.